Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa azza jundah wa nasara al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-musyrikun walau kariha al-kafirun walau kariha al-munafiqun walau kariha az-zalimun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam siyama nahariha wa layaliha tulal qiyam hatta ننجو من عذاب جهنم وننال في الجنة أنعم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بدين الإسلام وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل الكرام وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الملك العلام. أما بعد فيا أيها العائدون إلى الدين الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله ومحبة عباد الله على الدوام ولا تموتن إلا وأنتم عائدون إلى فطرة الإسلام. فقد قال الله تعالى في كتابه الأعظم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت ثلاثة من كانت به وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن لا يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى نفسه على النار. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang sangat-sangat kami hormati dan yang sangat berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita terlepas dari bulan Ramadan, tapi karena kita sudah dianjur, kita sudah dianugerahkan oleh Allah untuk mampu menyelesaikan kewajiban kita selama sebulan lamanya. Bukan karena kita keluar daripada menahan haus dan lapar, lalu dibolehkan untuk makan minum seenaknya dari apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita sudah tuntas melaksanakan kewajiban kita selama sebulan Ramadan, baik puasa-puasa di siang harinya yang kita akhiri dengan membayar zakat fitrah, ada juga yang bayar zakat mal, ada yang berinfak dan bersedekah, baik secara formal melalui basis Masjid Al-Halimi ataupun secara pribadi-pribadi kepada orang-orang yang dekat kepadanya.
daripada para mustahik yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tempat penyaluran zakat, infak dan sedekahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul pernah bersabda, ada 3 hal yang kalau 3 hal itu ada dimiliki oleh seorang daripada umat Muhammad SAW, berarti dia telah mendapatkan namanya halawatul iman. Pertama adalah bahwa ia menjadikan Allah dan Rasulnya jauh dia lebih cintai dibanding yang lainnya. Yang kedua, dia senang melihat orang lain mendapatkan, mengalami, merasakan sesuatu yang membahagiakan kepada mereka, sebagaimana ia sendiri senang terhadap dirinya merasakan kebahagiaan, kesenangan dan ketenangan itu. Yang ketiga, dia tidak akan suka kembali kepada sebuah kekafiran, kembali kepada sebuah kemaksiatan setelah Allah membebaskan dirinya daripadanya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api yang menghubung tinggi, yang siap untuk membakar dirinya setiap kali dia mendekat kepada api tersebut. Itu ciri orang yang mendapatkan halawatul iman. Dengan keluarnya kita daripada bulan Ramadan ini, berarti kita sudah membuktikan diri, kita sudah mampu untuk membebaskan diri daripada semua belenggu-belenggu yang namanya kemaksiatan dan kejahatan. Maka sebagai bukti bahwa kita telah mendapatkan halawatul iman, kita tidak akan suka kembali kepada kemaksiatan dan kedurhakaan itu setelah Allah membebaskan kita daripadanya, sebagaimana kita tidak suka untuk kembali kepada kesengsaraan yang akan membuat kita hidup sengsara, membuat kita hidup menjadi nista dan hina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sangat-sangat populer sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadana." Seandainya umatku tahu apa yang terdapat dalam bulan Ramadan itu, niscaya dia akan ingin semua bulan, bahkan tahun itu semuanya terdiri atas bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna da'awati fihi mustajabatun, karena doa-doa padanya dikabulkan. Wal hasanati mudha'afatun, semua kebagusan-kebagusan dilipat gandakan. Wa dhunubu maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni. Wa futihat abwabul jinan, dan dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan diborgol semua syaitan-syaitan. Itulah sebabnya kalau umatku tahu dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka ingin 11 bulan itu, 12 bulan bahkan menjadi bulan Ramadan saja. Ini ibaratnya Ramadan itu bagikan sebuah taman. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fil hadiqati, latamannau an takuna al-ardu kulluha hadiqatan." Seandainya kalau umatku tahu apa yang ada di dalam sebuah taman, niscaya mereka ingin agar bumi ini semuanya terdiri daripada taman. Kenapa? Karena di dalam taman itu terdapat aneka bunga yang aneka warna, yang menebar bau yang sangat-sangat harum. Itu gambaran daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian di dalam taman itu semua kita diberikan kebebasan untuk melakukannya, sehingga tidak ada seorang pun yang melarang. Itu bagikan dosa-dosa kita terampuni, kita aman, kesalahan kita diabaikan, dimaafkan. Kemudian
Di dalam taman itu apa yang kita inginkan kita dapatkan, rupa makanan, minuman yang lezat, yang mewah. Kita diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Itu bukan saja sekedar diberikan, tapi diberikan izin untuk menikmati sepuas-puasnya. Bagikan kebaikan kita yang senantiasa dilipatkan di bulan Ramadan. Kemudian tidak ada yang namanya kesengsaraan, karena di situ ada kesenangan dengan sajian makanan minuman. Kemudian memanjakan mata dengan aneka bunga yang beraneka warna dengan bau yang sangat-sangat menyenangkan. Begitu juga apa yang kita inginkan didapatkan. Bagikan pintu neraka yang ditutup serapat-rapatnya, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Kemudian wasufinati syayatin, dibelenggu setan-setan. Di taman itu dilengkapi dia dengan kebun-kebun binatang yang terdiri atas binatang-binatang buas, tapi sudah dimasukkan ke dalam kandang. Semua paritas daripada binatang buas itu ada, tapi semua sudah diamankan, sehingga sampai anak-anak kecil pun tidak ada takut yang menonton. Buaya, ular berbisa, serigala, harimau, singa, dan berbagai macam binatang buas sudah dikandangkan semuanya. Itu bagikan setan-setan yang diborgol, sehingga pada bulan Ramadan ini bagikan kita menonton hewan-hewan buas yang sudah dikerangkeng di taman bunga. Bagikan kita menonton setan-setan itu tidak akan berfungsi, tidak akan melaksanakan aktivitas untuk menggoda kita. Tetapi sayang seribu sayang, bumi ini bukan hanya sekedar taman, sebagaimana halnya tahun itu bukan hanya sekedar Ramadan. Begitu kita keluar dari taman, kita masuk hutan belantara, kita menyibak semak-semak berduri. Di situ banyak binatang-binatang buas yang siap menangkap kita. Banyak juga pembegal. Kita mungkin saja tersesat jalan, kita tidak tahu karena rimbunan pohon-pohonan yang rindang. Kita tidak bisa mengetahui jalan pulang ke kampung halaman. Itulah ibarat daripada kehidupan kita di bulan Ramadan. Lalu apa senjata yang kita pakai untuk bisa menyelamatkan kita daripada binatang-binatang buas itu? Maka kita harus mempunyai suatu senjata, yaitu sederhana memang, tetapi sulit tetapi sungguhnya sangatlah gampang, yaitu menggantikan aktivitas kita yang berupa maksiat dengan aktivitas kita yang berupa perbuatan taat. Bukankah yang namanya maksiat itu hanya menginginkan kesenangan sesaat, lalu kita menyesal dan menyesal? Kita sangat menyesal ketika telah terjerumus melakukannya. Sedangkan kalau kita gantikan dia dengan perbuatan maksiat, kita gantikan perbuatan maksiat itu dengan perbuatan taat, dan perbuatan taat ini tidak akan pernah membuat kita menyesal. Kalau kita sudah mendapatkan yang namanya lazat taat atau lazat ibadah, yaitu enaknya berbuat taat, enaknya berbuat ibadat, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi kita untuk menengok lagi yang namanya perbuatan maksiat. Maka mumpung Allah sudah menyelamatkan kita dengan bulan Ramadan ini daripada perbuatan maksiat, jangan menengok kembali kepada perbuatan maksiat itu. Di antara perbuatan maksiat yang sekarang ini menjadi bala bencana masyarakat adalah narkotika, yaitu obat-obat terlarang. Betapa banyak anak-anak muda kita yang masih memiliki harapan cemerlang, namun menghabiskan masa hidupnya di penjara, keluar masuk penjara, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Sangat-sangat kita sayangkan nasib mereka. Siapa yang berhak dan berkewajiban untuk menyelamatkan mereka? Bukan hanya sekedar orang tua.
kita adalah masyarakat tua ini wajib melindungi mereka. Oleh sebab itu, hai anak-anakku semua, kami orang-orang tua kalian yang ada di dusun ini sangat-sangat kasihan, sangat sayang kepada kalian. Jangan sampai kalian menghabiskan masa hidup kalian dalam borgol perbuatan maksiat tersebut. Betapa banyak contoh-contoh nyata yang kita saksikan. Saudara-saudara kalian yang seumur kalian menghabiskan masa hidupnya di penjara, baik karena tertangkap sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Padahal kesenangan yang ia peroleh hanya berapa saat, tetapi telah digantikan dengan kesengsaraan yang bertahun-tahun dalam penjara di balik jeruji besi yang begitu menyakitkan. Yang kedua, yaitu perjudian. Betapa banyak keluarga kita yang telah berpisah suami istri, lantaran tak sanggup membayar utang karena habis dipergunakan untuk judi online. Kami orang-orang tua kalian sangat-sangat sayang kepada kalian. Kami selalu menangis di dalam hati melihat kalian mengalami hal itu. Anak-anak kalian jadi terlantar, istri pun menanggung utang. Setiap pagi dan sore datang orang menagih gara-gara suaminya telah menghabiskan segala miliknya untuk membayar utang karena sebelumnya sudah dihabisi oleh perjudian. Tak ada orang yang bisa kaya dengan perjudian. Justru sebaliknya, kesengsaraan yang diwariskan. Lihatlah anak-anak kita yang masih menunjukkan pendidikan terpaksa menjadi keluar dari pondok pesantren, keluar dari sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Itu karena ulah daripada orang tuanya yang tidak mampu mengendalikan diri daripada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan sesaat itu. Oleh sebab itu, cara yang paling akurat dan yang paling bagus ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada perbuatan taat. Gantikan kesenangan sesaat itu dengan perbuatan taat yang membahagiakan buat selamanya. Bukan saja pada saat hidup di dunia, tetapi sampai di akhirat nanti. Sehingga dengan demikian, momentum pada bulan Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan ini, di mana Allah memanjakan kita dengan diampuni segala dosa, dijabah semua doa dan dipergandakan semua kebaikan kita, kita abadikan sampai di luar bulan Ramadan ini. Karena kalau itu yang kita lakukan, insya Allah apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, sebagaimana takutnya kita berjalan di tengah-tengah hutan belantara yang siap di sana sini akan diterkam oleh serigala, singa, harimau, dan ular-ular berbisa, dapat kita menyelamatkan diri daripadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita di samping mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk hidup di 11 bulan selain daripada Ramadan tersebut, maka perlulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tempat yang paling utama untuk bisa kita menyelamatkan diri, sehingga kita tidak diibaratkan bagikan orang hidup melintasi hutan belantara tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah al-masjid. Man dakhalal masjidah faqad amina. Siapa saja yang masuk masjid, maka pasti dia aman. Makanya masjid itu adalah tempat orang yang beriman dan orang beramal. Orang-orang yang aman pasti dia akan amin. Maka oleh sebab itu, jangan jauh dari masjid. Jangan jauh dari masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang
Meramaikan masjidlah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Dalam arti, kalau kita ingin tahu sampai sejauh mana keimanan kita, kita lihat sampai sejauh mana kita meramaikan masjid. Yang kedua adalah majelis-majelis taklim, tempat-tempat pengajian. Apakah kita yang menciptakan majelis taklim sebagai pengajar, atau kita sebagai jamaah majelis taklim, sebagai pendengar pengajian itu? Selama kita belajar di dalam majelis taklim, berarti kita berada di taman surga. Bahkan setiap kali ada orang lewat di samping majelis taklim, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk singgah. Idza marartum bil yadil jannati fartau. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka tinggallah kalian untuk berdamuk. Dalam arti tinggal di tempat itu untuk mendengarkan pengajian-pengajian. Pernah beberapa orang yang menghayal di pasar-pasar pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu dikatakan oleh beliau, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian menginginkan uang, coba kalian ayo pergi ke masjid. Mereka semua ramai-ramai ke masjid, tetapi tidak ada satupun orang yang di masjid itu berbicara tentang uang, apalagi memberikan uang. Akhirnya mereka terbingung-bingung, kenapa kok Umar bin Khattab menyuruh kita ke masjid untuk mencari uang? Lalu kembali ke pasar, dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Bukan uang secara nyata yang kalian dapatkan, tapi kalau insya Allah kalian itu tetap di masjid, kalian membuktikan bahwa diri kalian sebagai seorang takwa. Bukankah Allah berfirman, kata beliau, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa, Allah akan menjadikan jalan keluar daripada semua kesulitannya. Lalu Allah memberikan dia akan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Akhirnya betapa banyak daripada para sahabat yang membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan oleh firman Allah ini, dan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ternyata mereka menemukan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah makbarah. Baik secara sengaja kita ziarah kubur, ataupun di saat-saat pemakaman. Maka sebabnya Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fadhuruha. Aku memang dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silakan kalian ziarahi dia. Kenapa saya larang dulu, sekarang tidak? Karena dulu orang-orang Yahudi menjadikan kubur-kubur para nabi rasul mereka menjadi wasanan tu'badu, menjadi berhala-berhala yang disembah. Tidak seperti kita. Kubur adalah tempat zikrul maut. Kubur adalah jalan kita untuk menjalin silaturahim bersama keluarga kita yang sudah meninggal dunia, berkirim pahala, menghadiahkan berbagai macam pahala kalimat thayyibah. Bukan kita menyembah kubur, bukan pula kita minta kepada ahli kubur untuk dipohonkan kepada Allah, atau apalagi minta pertolongan daripada ahli kubur, bukan. Tapi adalah zikrullah dan zikrul maut dan zikrul usrah. Mengingat Allah, ingat kematian, ingat keluarga kita yang sudah berjasa kepada kita sejak masih kecil sampai dewasa. Oleh sebab itu, wahai para saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, maka gantikanlah kesenangan sesaat itu dengan kesenangan abadi, dengan berbuat taat sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan menyesal, kita tidak akan menyesal. Jauhi semua maksiat itu. Sebagaimana kita telah diselamatkan pada bulan Ramadan, insya Allah 11 bulan lain daripada Ramadan ini kita akan aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita mohon karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur berjuta-juta rasa syukur kepada Engkau
karena Engkau telah memberikan kami kesuksesan untuk melaksanakan kewajiban-Mu selama bulan Ramadan ini. Kami sangat menikmati suasana bulan Ramadan itu ya Allah, baik siang maupun malamnya, siang dengan hiruk pikuknya dan ketenangan daripada hamba-hamba Engkau yang berpuasa, malam harinya adalah dengan banyaknya kumandang kalimat-kalimat kalam suci-Mu yang dibaca oleh hamba-hamba-Mu yang membasahkan mulutnya sehingga tidak pernah ada setitik pun nafas yang dikeluarkan kecuali dengan kalam suci-Mu ya Allah. Kami sangat menikmati suasana ini ya Allah. Oleh sebab itu janganlah Kau jadikan pertemuan kami dengan suasana yang membahagiakan dan menyenang ini sebagai akhir pertemuan ya Allah, sebagai pertemuan yang akhir ya Allah. Tetapi kami ingin ya Allah agar bertemu dengan suasana-suasana semacam ini berpuluh-puluh di bulan-bulan Ramadan berikutnya ya Allah, di tahun-tahun mendatang ya Allah. Kami sangat menginginkan agar suasana tersebut kami alami sepanjang hidup kami dan panjangkan usia kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengamankan keluarga kami yang sudah berpulang ke rahmat Allah, dari ibu, dari ayah, paman, kakek, nenek, balok dan semuanya yang telah meninggal dunia telah Kau amankan di bulan Ramadan. Maka lanjutkanlah keamanan mereka sehingga kami nanti bersama mereka masuk ke dalam Firdaus-Mu ya Allah tanpa kesulitan, dengan dihukum di padang mahsyar, dengan dihukum di dalam kubur, dengan dihukum dalam neraka. Kami tidak berani ya Allah. Yang kami inginkan adalah senantiasa berbahagia di samping-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, sehingga walaupun kami Engkau masukkan ke dalam surga, masukkanlah kami bersama diri-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayatil wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Mustafa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafur rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati rasulillah, wa la tamutunna illa wa antum najuna min uqubatillah. Faqad qala Allah ta'ala fi a'zami kutubillah, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin syajaratil asli nuriyah walam aqil qablatir rahmaniyah wabdalil khaliqatil insaniyah ishraf israr jismaniyah wa ma'danil asrar rabbaniyah khazainil ulumil istifaiyah sahibil qablatil asliyah wal bahjatil thaniyah warutbatil aliyah man darajat nabiyuna tahta liwa'ihi fa huwa minhu wa ilaihi wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaq wa razaqna rahmatan ila yaumi tabaqu man afnaita wa salli wa sallim tasliman katsira. Allahumma rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika mastata'na wa a'udzuka min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika allati an'amta 'alaina nabu'u bi dhunubina faghfir lana wa tub 'alaina wa li walidayna wa li jaddatina li ikhwanina wa akhawatina خالنا خالتنا لأماتنا لمشايخنا لمشايخنا أساتذتنا
ولمصالح أساتذتنا ولمعلمينا ولمعلمينا مسلسلة إلى رسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدئين وأعداءك أعداء المسلمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وزمان اللهم ربط وقوي اتحاد المسلمين في كل أي مكان وزمان ولا تفرق بيننا وبينهم ولا تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت قد قلت يا ربنا لو إذا تمنيت أن أو أجد أو أسر عبادي متحدة فقد صاروا متحدين كما قد قلت لو شئنا لنتخذنهم أمة واحدة ولكننا يا ربنا ألا تفرق بيننا وبين إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان ألا تفرق بيننا وبين إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان اللهم انصر المسلمين في أعدائهم واجعلهم من الغالبين في كل معاركهم واجعلهم من الغالبين في كل غزواتهم ولا سيما معاركهم مع الكفار واليهود والنصارى والمجوس والأمريكا وكل من أعدائهم أعداء المسلمين أعداءك أعداء نبيك يا ربنا يا مولانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت الرحيم وأن تجعلنا من الملاقين بأشراط شهور رمضان المباركة الآتية آمن بعد آمن سنة بعد ساعة لقاء بعد لقاء مرة بعد مرة ولا تجعل لقاءنا بهذا الشهر المبارك آخر اللقاء ولكن اجعلنا من الملاقين معه آمن بعد آمن سنة بعد سنة حتى نكونن من عبادك المتقين الفائزين بدخول جنة النعيم والناجين من النار الجحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يأتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلى الله